Karena budaya itu juga adalah hasil cipta rasa karsa manusia yang terdalam, dan tidak mungkin suatu budaya itu akan bertahan apabila di dalamnya tidak ada nilai-nilai kebajikan. Islam yang melengkapi tradisi masyarakat setempat, dan Islam hadir tidak untuk menghilangkan, tetapi bagaimana tradisi tersebut diisi dengan hal-hal yang bersifat Islami. Sebuah bangsa apabila kita ingin menghancurkan, maka hancurkanlah budayanya, sehingga bangsa itu sendiri tak mengenal jati dirinya. Penerimaan masyarakat Melayu terhadap Islam memunculkan Islam ya dengan khasnya masing-masing, khususnya Kalimantan Barat, yang perlu kita gali, dan saya rasa sejalan dengan ajaran Islam seperti budaya pantang larang. Itu pantang larang. Oh, pantang larang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ayu Tridharma di program acara Ngander. Dan hari ini kita bakalan ngebahas tentang satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita, yaitu tentang tradisi Melayu Borneo, Islam dan adat. Nah, kebetulan nih banyak tradisi Melayu yang sekarang tuh banyak yang kita jalani tanpa benar-benar kita nyadar asal-usulnya. Apakah itu bagian dari agama atau sebenarnya warisan budaya lokal yang berbalut nilai Islam? Nah, untuk ngebahas ini, sekarang saya udah bersama Ibu Dr. Fatmawati SAGM AG, nah salah satu akademisi di kampus kami yang banyak mengkaji tentang budaya dan Islam di Borneo. Silakan memperkenalkan diri Ibu. Terima kasih, nama saya Ibu Fatmawati Jalangkara, yang sudah, ya sebenarnya saya bukan asli Kalimantan Barat, cuma mendapat pasangan orang Kalimantan Barat. Alhamdulillah. Jadi, akhirnya dari Bugis, saya aslinya Bugis, tetapi kajian karena sudah lama tinggal di Kalimantan Barat, jadi ada beberapa kajian khususnya mengenai sejarah Borneo, kemudian sejarah Islam otomatis, jadi Islam dan Borneo itu tidak bisa kita pisahkan. Bahkan muncul, saya sendiri akhirnya setelah melakukan beberapa kali perjalanan, akhirnya muncul sebuah istilah Islam Borneo karena memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan Islam-Islam yang lain. Oke, nah sebelum masuk ke contoh-contoh tradisi nih Bu, nah mungkin kita mulai dulu dari gambaran besarnya ya Bu ya, kayak supaya kita semua para pemirsa Melayu TV paham konteksnya bagaimana awalnya Islam dan adat ini bisa saling bertemu di tanah Borneo. Iya, jadi kalau kita berbicara kapan sih Islam hadir di Kalimantan Barat, otomatis kan tidak bisa kita lupakan bahwa keberadaan Islam balik lagi ke teori awal dulu. Iya, benar. Teori masuknya Islam di Nusantara termasuk Kalimantan Barat. Kalau kita lihat teori, ada yang mengatakan Islam itu masuk dibawa langsung dari tanah Arab. Itu teorinya Hamka, dan saya rasa ini yang paling mendekati untuk berbicara tentang keislaman kita di Kalimantan Barat. Karena banyak orang-orang dari Arab, khususnya dari Al-Yamani, tidak hanya menjadi ulama besar di Kalimantan Barat, tetapi ada beberapa yang berhasil untuk mendirikan kerajaan Islam di Kalimantan, seperti kerajaan Kubu dan kerajaan Pontianak itu sendiri. Itu tidak terlepas dari perang Al-Yamani. Tetapi itu teori Arab. Kemudian kalau kita berangkat dari teorinya Cina, berdasarkan penelitian Pak Dr. Hermansyah, Profesor Hermansyah sekarang, bahwa di Sambas pada masa lalu ya mereka menganut mazhab Hanafi yang identik itu mazhabnya teman-teman kita dari Tiongkok atau dari Cina. Dan memang kalau kita lihat orang-orang Sambas ya agak mendekati. Kemudian itu kalau teori Cina. Kemudian teori Persia, karena banyak acara-acara atau tradisi-tradisi yang hidup di lingkungan kita, di lingkungan Borneo, ya tidak terlepas dari tradisi yang biasa dipakai oleh teman-teman dari Persia, seperti memperingati hari Asyura dan lain-lainnya, itu tidak terlepas dari pengaruh Persia. Kemudian kalau berbicara dengan Kalimantan Barat, kalau dilihat siapa sih yang pertama kali masuk ke dalam Islam? Ya, otomatis kalau berbicara siapa yang pertama kali dilihat dari segi kerajaan, ya Raja Landak yang pertama kali memeluk Islam, Raden Ismahayana yang
pertama kali masuk ke dalam Islam itu pada abad ke-16. Tetapi bukan berarti Islam belum ada, karena J.T. Wheeler sendiri mengatakan ya pada abad ke-16 itu sudah banyak orang-orang pedagang Arab yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat, apalagi Landak itu penghasil intan. Kemudian Tanjung Pura itu pada masa lalu ya itu juga adalah pusat perdagangan dan Sukadana juga masuk pusat perdagangan. Kemudian muncul Palo, tetapi kalau dilihat ada juga yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara tidak terlepas perang dari teman-teman pertama dari Brunei, karena munculnya kerajaan Sambas Islam tidak terlepas dari peran Raja Tengah. Oke. Tetapi Raja Tengah juga kan menikah dengan Ratu Soraya dari kerajaan Matan. Jadi kalau kita lihat genealogis perkawinan di Kalimantan Barat itu terjadi perkawinan politik antar kerajaan. Itu yang pembawa Islam ke wilayah Sambas kalau berbicara tentang Raja Tengah. Kemudian berikutnya juga ada yang mengatakan bahwa Islam dibawakan oleh orang Palembang. Awal mula masuk ke wilayah Kapuas Hulu, ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi baru-baru ini karena penelitian saya tentang Opu dan Manambung, kami berkunjung ke makam Opu, ziarah ke makam Opu. Di samping makam Opu itu ada nama Abdurrahman As-Somad. Akhirnya saya mencari siapa orang ini, karena kalau berbicara Mempawah yang nampak ke permukaan cuma Habib Hussein Al-Qadri. Iya, benar. Tetapi di samping makam Opu ada nama lain, Muhammad Abdurrahman As-Somad ini bin As-Somad. Ini siapa dia? Akhirnya ibu buka kembali bukunya Sumardi Asra, Jaringan Ulama Nusantara. Terlihat di dalamnya nama Abdus Samad Al-Falembani. Berarti Al-Falembani. Ini Al-Yamani, dari Yaman juga. Dan kita tahu bahwa istri dari Raja Sengkawuk itu adalah Putri Cermin yang memang berasal dari Sumatera, dari Palembang. Jadi otomatis dia berangkat dari Sumatera masuk ke wilayah kita itu tidak berangkat dengan sendirinya, tetapi bersama dengan pasukannya. Ini yang dari Palembang. Kemudian berikutnya ada juga yang mengatakan bahwa Islam berasal dari wilayah sekitar ya, seperti dari Banjar, kemudian dari Malaysia, karena ya tidak bisa kita nafikan bahwa beberapa mufti ada yang berasal dari Kelantan, termasuk Mufti Mempawah. Jadi awal keberadaan Islam itu di Kalimantan Barat hubungannya dengan budaya Borneo. Ya, Islam datang ke masyarakat yang bukan hampa budaya, tetapi masyarakat tersebut sudah mengenal budaya. Islam datang, otomatis Islam yang menjadikan budaya itu sebagai media untuk dakwanya. Jadi Islam yang datang adalah Islam yang soft, bukan Islam syariat, tetapi yang penting bagaimana mereka itu menikah secara Islami, meninggal secara Islami, dan juga tidak makan bab satu lah istilahnya. Jadi budaya-budaya ini budaya itulah yang malah digunakan oleh ulama-ulama Nusantara termasuk Kalimantan Barat untuk melaksanakan dakwanya. Tetapi tidak menghapus budaya masyarakat setempat, tetapi bagaimana budaya itu diisi oleh hal-hal yang berbau Islami. Nah, itu Kak. Nah, kalau dalam pandangan Ibu nih, kan tadi kan Ibu sudah menyinggung tentang kalau Islam itu datang bukan di daerah yang hampa budaya, tapi sudah memiliki budaya dan budaya sebagai media dakwahnya. Nah, kalau menurut pandangan Ibu, apakah Islam sendiri itu banyak memengaruhi adat atau adat yang lebih dulu membentuk cara masyarakat untuk memahami Islam? Jadi perlu dulu kita tahu ya, adat itu kegunaannya kan untuk mengatur hal kepantasan dan kelasiman. Itu adat. Iya, benar. Hal-hal yang pantas kita lakukan dan lazim kita lakukan. Sedangkan Islam juga itu adalah mengatur perilaku manusianya. Jadi dua hal ini kan sama-sama dalam rangka mengatur untuk kebaikan manusia. Jadi tidak ada yang bertentangan. Yang bertentangan itu apabila orang hanya melihat dari segi prakteknya. Seperti ini Kak, contohnya. Islam itu kan menginginkan kita menggunakan aurat di saat sedang melakukan, apalagi di saat beribadah, sholat. Iya, benar.
Kemudian tiba-tiba ada seorang imam Jumatan lah umpamanya. Dia menggunakan celana jeans, itu kan sesuatu yang tidak pantas. Karena budaya masyarakat setempat, ya Pak Imam itu ya identik dengan orang yang menggunakan sarung, jubah. Ya kayak gitulah. Ini kan diatur oleh adat. Sebenarnya Islamnya sendiri ya sudah menutup aurat, tidak ada yang salah dengan jeans. Tetapi bagi budaya kita, ya itu tidak pantas, tidak lazim, tidak pada tempatnya. Hal-hal inilah yang sebenarnya. Jadi sebenarnya adat dan budaya bukan sesuatu hal, adat dan Islam itu bukan sesuatu hal yang harus kita benturkan, tetapi bagaimana dua hal ini berintegrasi sama-sama untuk menggiring manusia ke kehidupan yang lebih baik. Karena budaya itu juga adalah hasil cipta rasa karsa manusia yang terdalam, dan tidak mungkin suatu budaya itu akan bertahan apabila di dalamnya tidak ada nilai-nilai kebajikan. Oke, berarti poinnya adalah adat dan agama sendiri merupakan memang satu kesatuan ya Ibu ya, untuk saling menyempurnakan satu sama lain seperti itu. Nah, oke Ibu, kan kalau tadi kita udah Ibu sudah menjelaskan kepada saya tentang latar belakangnya juga, dan sekarang ya boleh Ibu silakan sambil minum. Nah, sekarang mau nih saya kayak masuk ke hal-hal yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat kita. Kayak di sekitar kita tuh kan banyak Bu, yang banyak sekali tradisi Melayu yang kita jalani sejak kecil, yang mulai dari acara kelahiran biasanya kan Bu, pernikahan, sampai kayak acara orang-orang untuk apa ya, kematian seperti itu kan Bu. Nah kadang kita melakukannya tuh benar-benar apa ya, begitu saja gitu, kayak kita ngelakuinnya ya udah mengalir saja karena memang sudah kebiasaannya. Nah ini tuh adat atau sebenarnya ajaran agama Bu? Karena banyak tradisi juga tuh kayak tepung tawar dan kayak robo-robo yang sering dikaitkan dengan Islam. Nah kayak gitu. Itu sebenarnya bagaimana sih Bu posisi tradisi-tradisi seperti ini dalam pandangan budaya dan agama? Kita mulai dulu dari segi yang paling marak sekarang kan baru selesai terjadi adalah robo-robo. Jadi robot-robot itu sendiri adalah berkaitan dengan menyambut kedatangan, salah satunya adalah dalam rangka menyambut kedatangan Oku dan Manambung ke wilayah Mempawah. Sehingga setiap hari Rabu itu mereka makan bersama dan berlomba-lomba untuk membuat makanan yang bisa dimakan. Kemudian saya pun mengikuti tradisi tersebut di wilayah kakap itu, acara robot-robot tersebut. Dan memang sebenarnya Oku Dai Manambung itu kenapa dia di acara robot-robot itu identik dengan air, selalu berdekatan dengan air, karena air itu adalah sumber kehidupan. Vitalita saat masyarakat Kalimantan Barat itu tidak lepas juga dari namanya air, apalagi pada masa lalu ya, mulai dari bisnis itu dilakukan di air, kemudian mencari kehidupan dilakukan di air, kemudian perdagangan dilakukan di air, perekonomian dan air itu yang mungkin kita bisa tidak punya duit itu diam, tetapi coba dalam sehari air tak ngalir pasti kita ribut. Jadi inilah ya, jadi sebenarnya itu adalah filosofi air. Bagaimana kita bisa menghargai kehidupan kita, menghargai sesama alamnya yang ada di situ. Jadi buang-buangnya itu bukan berarti memberi makan atau apa, tetapi bagaimana kita menaruh dan mengucapkan terima kasih kepada alam. Sehingga sebenarnya kan saharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi sebenarnya kalau tidak dibawa ke ranah tradisi, biasanya kita kurang menaruh respek terhadap alam sekitar kita. Tetapi dengan adanya tradisi tersebut itu membuat kita tersadar apa sih maknanya ini, kenapa mesti ini ada. Kadang kita lupa, itulah manusia, kadang kita lupa berterima kasih kepada alam sekitar kita. Seakan-akan mereka lah yang membutuhkan kita, padahal kita lah yang butuh kepada kehadiran mereka atau ciptaan Tuhan yang ada di sekitar mereka. Jadi kalau saya sendiri melihat sebuah tradisi bukan hanya melihat ritualnya ya Kak, tetapi makna yang terdalam. Jadi kadang orang melihatnya itu hanya dari geladak kapal, dari luarnya, ritualnya saja. Setelah itu dia
memberi ungkapan yang tidak mengenakan terhadap pelaku budaya tersebut. Padahal kalau kita telusuri yang sebenarnya itu ya mereka menjalin hubungan yang elok dengan sesama alam, tidak ada eksploitasi, tidak ada penrusakan, tidak ada ingin menundukkan atau menakutkan, tetapi bagaimana berkolaborasi dengan alam sekitar. Itu sebenarnya yang diajarkan. Kemudian robot-robot identik dengan makan bersama. Itu kan silaturahmi yang sudah semakin menghilang di antara kita dengan munculnya gadget tersebut. Seakan-akan cukup menanyakan bagaimana kabar tanpa bersentuhan dianggap sudah selesai ritual pertemanan kita. Padahal kadang kita tidak sadar bahwa manusia sebagai makhluk sosial itu sangat membutuhkan sentuhan di antara kita. Dan ini yang membuat pembelajaran untuk saling empati dan munculnya relasi yang lebih indah di antara sesama manusia. Oke. Banyak nih kayak tadi yang baru saya tahu dari penjelasan Ibu, kayak ternyata kalau memang kayak di setiap tradisi kita tidak cuman melihat saja, tapi bagaimana caranya kita meresapi, memahami bagaimana tradisi itu dijalankan seperti itu ya kan Bu. Nah lalu nih Bu, secara umumnya nih Bu, sebenarnya masyarakat kita itu bisa nggak sih, kan kadang nih ada tradisi atau budaya yang awalnya tuh bersumber dari agama atau juga yang dari budaya tersebut. Nah itu kadang kan kalau sekarang termasuk saya pribadi lah ya Bu, kayak kurang tahu kalau tradisi ini sebenarnya dari budaya atau agama kayak gitu. Nah umumnya masyarakat kita tuh sebenarnya bisa nggak sih Bu kayak membedakan mana yang bersumber dari adat dan mana yang bersumber dari agama, khususnya agama kita lah ya Bu, Islam. Iya. Jadi kalau kakak mau menanyakan antara budaya dan Islam itu, kalau saya melihatnya itu bagaikan satu garis. Ya. Kenapa? Karena pelakunya sama-sama manusia yang melakukan. Iya, benar. Budaya itu dilakukan oleh manusia, tetapi kita tahu bahwa manusia itu melakukan budaya tersebut tidak terlepas dari akal pikiran. Kemudian pelaku agama juga manusia. Jadi dua hal ini antara agama dan budaya, ada hal-hal yang sudah mentradisi, kemudian datang Islam masuk melengkapi tradisi tersebut. Kalau kami orang Bugis ya, karena Bugis juga sudah banyak di Kalimantan Barat, ya sebenarnya orang Bugis dari awal itu cuma mengenal istilah pangaderen atau adat istiadat mereka. Tetapi begitu datangnya Islam, maka masuklah unsur sara ini yang melingkupi seluruh aturan adat tersebut. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Islam lebih duluan. Iya benar-benar. Islam datang belakangan dan Islam datang ke masyarakat yang sudah berbudaya. Contohnya saja kelahiran kita ya, kelahiran itu kan Islam hakikahan. Akikah. Kalau budaya kita adalah menyambut anak gunting rambut atau tojan atau apalah istilahnya. Di saat prosesi tersebut akan kita melihat beberapa ciri khas yang mewakili tradisi masyarakat setempat, seperti sarung yang berapa lapis tingginya sesuai dengan usia anak. Kalau anaknya 40 hari baru hakikahan, maka ada 40 sarung itu yang disusun. Maksudnya dihampatkan untuk melapisi tempat tidur anak itu. Kemudian ada gunting. Kemudian di atas wadah untuk gunting itu adalah air kelapa. Kemudian di dekat air kelapa itu ada emas. Kemudian setiap orang yang datang harus mengibas-ngibaskan air penolak bala kepada sang bayi tersebut sambil menggunting rambut. Itu semua budaya. Tetapi kalau kita perhatikan, tradisi ini berjalan pasti didahului oleh pengajian. Tradisi ini berjalan dengan adanya khutbah atau ceramah yang dilakukan untuk menyambut anak yang baru lahir tersebut, mendoakan bersama. Disinilah Islam masuk ke ranah budaya tersebut. Jadi Islam yang melengkapi tradisi masyarakat setempat. Dan Islam hadir tidak untuk menghilangkan, tetapi bagaimana tradisi tersebut
diisi dengan hal-hal yang bersifat Islami. Beriringan seperti itu ya, Bu. Jadi ya dia berintegrasi, Kak, saling melengkapi. Iya. Oke. Nah, itu tadi yang apa namanya? Sarung yang disusun itu baru dengar nih saya, Bu. Oh, itu masih dilakukan sebagian Bugis di sini. Oh, jadi sarungnya itu sesuai dengan usia anak. Kalau anak usianya 7 hari baru dilakukan hakikahan, maka ya 7 lapis. 7 lapis seperti itu ya, Bu. Tetapi kalau agak lama juga 40 hari maka ada 40 lapis sarung itu. Itu kan tradisi, tidak diatur di dalam Islam. Iya, benar. Tapi Islam juga kan hal-hal yang berbau budaya kan diserahkan ke kita. Iya, benar. Ya seperti pakaian kita ini, kalau kita tradisi Arab otomatis kan kita udah bercadar. Tetapi ya disesuaikan dengan ya Islam Borneo lah. Budaya kita ya, Bu. Oke. Nah, kalau menurut Ibu nih, makna apa sih, Bu, yang sebenarnya paling ditekankan masyarakat saat melaksanakan tradisi seperti yang tadi yang Ibu bilang, terus kayak robo-robo dan tradisi-tradisi lainnya, Bu? Oh, satu saja ungkapan saya barangkali ya, Kak, ya, bahwa sebuah bangsa apabila kita ingin menghancurkan, maka hancurkanlah budayanya, sehingga bangsa itu sendiri tak mengenal jati dirinya. Tetapi selama bangsa itu mengenal budayanya, maka dia akan mempertahankan budaya, apalagi dengan Islam yang membarengi budaya tersebut. Maka Islam yang mengidentikan dengan kesopanan, kemudian kebahagiaan untuk umat manusia akan berjalan beriringan dengan budaya yang menuntut adanya kepantasan dan kelasiman yang berlaku bagi kemanusiaan kita sendiri. Oke. Nah, menarik sekali ya, Bu, karena dari sini kita mulai melihat nih kayak bahwa adat dan Islam itu berjalan bersama, beriringan. Nah, tapi di sisi lain nih, Bu, pasti ada itu nggak sih, Bu, kayak batas tertentu gitu, kayak dari antara adat dan agama itu sendiri yang perlu kita pahami kayak gitu. Nah, kebetulan saya juga pengen tahu lebih jauh tentang hubungan keduanya, mana yang saling menguatkan dan mana kadang yang perlu dipilah seperti itu, Bu. Iya, jadi saya rasa para ulama masa lalu itu sudah memberikan kita rambu-rambu, Kak. Jadi yang pertama dilarang kan, jangan berpulang dengan cara yang tidak Islami lagi, seperti dikuburkan secara Islam. Bukan lagi asal dulu kan orang berpulang itu dipendam, jadi sangat sulit kita mencari kuburan kayak masa lalu. Asal aja gitu ya, Bu. Tetapi ini benar-benar ada penguburan yang bagus, kemudian kawin juga secara Islami. Udah mulai, walaupun banyak uang asap atau segala budaya, tidak lagi Islam cuma mengatur tentang maharnya kan. Iya, benar. Kemudian tetapi memang dalam beberapa abad kemudian, pada abad ke-20 khususnya di Kalimantan Barat, ya sudah mulai muncul fikih-fikih yang berbau syariat. Otomatis udah mulai muncul kayak salah satu karya itu Qawaninul Mubtadi' fil Fikih, bagaimana memahami dasar-dasar fikih, udah mulai diajarkan. Tetapi ya sebelumnya bagaimana Islam bisa diterima dulu. Setelah sesuatu perubahan itu diterima, barulah dimasukkan unsur-unsur syariatnya seperti apa. Secara perlahan gitu ya, perlahan, karena kalau frontal pasti akan muncul penolakan. Iya, benar. Tetapi kalau dengan cara yang soft, yang lembut, yang sopan, ya akhirnya itu juga yang akan membuat Islam bisa diterima. Dan saya rasa penerimaan masyarakat Melayu terhadap Islam memunculkan Islam ya dengan khasnya masing-masing, khususnya Kalimantan Barat. Islam yang bercirikan dengan pengamalan Islam sangat kuat, tetapi tradisinya juga sangat kuat, dan ini bisa saling beririsan, saling berintegrasi di antara dua hal ini. Itu yang membedakan dengan pendapat Clifford Gate yang santri, abangan, priai, khusus untuk Kalimantan Barat sepertinya itu tidak berlaku karena seorang santri juga pelaksana budaya yang bagus juga. Betul. Itu yang saya lihat di Kalimantan. Bahkan budaya dijadikan sebagai sarana untuk memperingati hari-hari besar Islam. Iya. Yang kayak robo-robo itu juga kan, Bu, itu juga kayak menjadi salah satu kayak
perantara perayaan acara agama-agama kayak gitu. Nah, ada nggak sih Bu kayak contoh tradisi yang menurut Ibu sendiri itu tuh kuat dipertahankan bukan hanya karena nilai agama tapi juga karena nilai budayanya? Karena mungkin ada nih kayak sebagian tradisi yang kayak mulai hilang kayak gitu-gitu tuh Bu. Yang perlu kita gali dan saya rasa sejalan dengan ajaran Islam seperti budaya pantang larang. Itu pantang larang. Oh, pantang larang. Itu udah mulai hilang padahal di dalamnya banyak sekali simbol-simbol yang yang mungkin anak-anak sekarang sudah mulai meninggalkan padahal itu sangat sangat bagus seperti jangan keluar di saat sudah memasuki waktu maghrib. Iya. Sekarang kan anak-anak selonong boy saja pergi. Padahal untuk berada di rumah itu kan media untuk saling mengakrabkan kehidupan berkeluarga ya, mulai dari anak, ibu, bapak yang dari pagi sampai menjelang maghrib semua sibuk di luar. Iya, benar. Kalau ini tidak diatur kapan lagi kita bisa berkumpul, dan ini yang sudah mulai melanda keluarga-keluarga modern yang udah mulai susah untuk bertemu. Kemudian juga dengan teknologi yang semakin canggih, kita bisa satu ruangan tetapi kita masing-masing sibuk dengan diri sendiri. Tidak ada acara untuk kita makan bersama dan mengesampingkan semua yang berbau alat komunikasi yang mengganggu hubungan kekeluargaan, itu yang sudah mulai hilang, dan hal-hal ini sebenarnya banyak diatur dalam pantang larang. Itu yang sudah mulai terkikis, dan kalau bukan kita yang menggalinya kembali, menghidupkannya kembali, ya suatu saat akan hilang tergerus waktu. Itu yang sekarang yang bukan kurang sejalan ya, yang udah mulai ditinggalkan ya Ibu ya. Kalau misalnya yang tradisi yang kayak semakin tahun semakin kuat karena semakin banyak yang berpartisipasi dan semacamnya, itu apa ya Bu? Ya, kalau mau mempertahankan otomatis harus bagaimana tradisi tersebut bisa menjadi warisan budaya tak benda. Seperti robot-robot itu kan warisan budaya tak benda, sekarang udah ditetapkan. Akhirnya ya setiap hari-hari tertentu seperti hari Rabu, mulai dari pemerintah, pihak kantor bupati, kemudian pihak sekolah yang melaksanakan, karena ada sokongan dari pihak pemerintah juga, kemudian masyarakat juga ada, jadi semuanya bisa bertahan. Tetapi selama itu tidak dipertahankan dan tidak digali, ya akan hilang dengan sendirinya. Kayak ternyata kayak sekarang tuh memang itu ya Bu, kalau bukan karena kesadaran diri kita sendiri, budaya atau tradisi yang ada di tanah Borneo ini sendiri kayak mungkin akan sedikit menghilang karena kita kurang kesadaran dirinya gitu ya Bu. Nah, terkadang nih Bu, masyarakat sendiri mungkin kayak tidak terlalu menyadari nih Bu, apakah sesuatu itu adat atau kayak dari agama, karena kadang tuh mereka tuh nganggapnya sama aja gitu Bu. Nah, di sini nih saya lumayan penasaran Bu, bagaimana sih sebenarnya cara yang tepat untuk memahami ini secara lebih bijak supaya adat tetap hidup tapi tidak menyalahi ajaran agama. Kadang kan orang tuh mikirnya ya udah ini bukan ajaran kita kayak gitu. Nah, dalam masyarakat tuh kadang batas antara adat dan agama tuh gimana sih Bu? Kayak nggak terlalu jelas gitu. Masalahnya seperti buang-buang, kan sudah banyak yang tidak mau melakukannya lagi. Itu tidak bisa kita nafikan. Tetapi kalau yang dilihat itu hanyalah buang-buangnya. Tetapi kalau yang dilihat adalah bagaimana kita bisa berkumpul kembali, bagaimana kita bisa makan bersama, bagaimana kita bisa berdoa, dan bagaimana ini malah menjadi sebuah wisata. Yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat pelakunya kan, karena akan terjadi kerumunan, akan terjadi perkumpulan, kemudian dan kita bisa lihat bahwa masyarakat yang maju malah ya seperti teman-teman kita dari Jepang itu tidak melupakan budayanya. Teman-teman kita dari Tiongkok tidak melupakan budayanya.
kalau mau belajar Islam dan Melayu pada masa lalu, ya orang-orang Melayu pada masa lalu adalah Melayu perantau, Melayu diaspora. Tetapi kenapa ini mulai hilang? Iya, benar. Melayu yang bahkan aksaranya itu adalah aksara yang dipakai dalam ilmu pengetahuan. Tetapi kenapa sudah mulai menghilang? Ini kan salah satunya karena ya kita tidak pede dengan kemelayuan kita sendiri. Coba di mana-mana ada aksara Melayu, nama jalan menggunakan aksara Melayu, nama tempat kalau di Sulawesi itu saya lihat mereka sangat bangga dengan aksara lontaranya. Kenapa? Aksara lontara. Lontara. Jadi nama-nama jalan itu menggunakan aksara lontara. Pakai aksara mereka gitu ya, Bu. Tetapi kenapa di sini tidak? Padahal kita juga kan ada. Ini akan terkikis kalau anak-anak muda tidak pernah diajari mengenai ini loh aksara kita. Kalau di Makassar itu pendidikan dasar itu masuk muatan lokal itu aksara kagangan kak paba mampak cajan nyanca. Di sini tidak diajarkan, ya lama-lama akan hilang. Kayak agak sedih ya seperti itu, karena ternyata hal-hal yang mulai dari aksara seperti itu sekarang kayak sudah kurang yang belajar seperti itu. Tapi kalau saya dulu ada sih, Bu, di semester berapa ya? Iya, kuliah. Iya, di kuliah. Karena kita ada kajian budaya Borneo kan. Yang salah satunya adalah aksara Melayu itu memang ada kajiannya. Tetapi kan kakak baru dapatkan di tingkat Iya, benar. atas. Iya, benar, Ibu. Sedangkan pembiasaan itu kan harus dilakukan di tingkat awal. Untuk pembentukan kepribadian ini adalah pembentukan dari awal sehingga muncul rasa cinta. Nah, ya berarti memang kayak harus dimulai ditanamkan, dihidupkan lagi seperti itu ya, Bu. Ya, otomatis kan melibatkan pemerintah, kemudian dinas pendidikan, ya wisata juga barangkali budaya kan. Semua kalau berkolaborasi yang bisa melahirkan insya Allah bisa ya seperti itu. Atau kajian kemelayuan kita yang semakin marak. Kalau ada tradisi yang tidak secara langsung berasal dari ajaran Islam, nah apakah itu masih bisa disebut sebagai bagian dari ekspresi keislaman masyarakat lokal, Bu? Kalau murni ajaran Islam yang murni kita dapat yang dari Arab langsung yang sesuai plek kita laksanakan, saya rasa ya susah karena pasti juga menyesuaikan dengan yang ada di sini kan. Coba kita lihat budaya sehari-hari mulai dari kelahiran. Tidak ada itu yang murni langsung, tetapi prakteknya walaupun tujuannya sama ya, tetapi prakteknya pasti berbeda. Karena aturan kepantasan itu sesuai dengan kondisi yang berlaku di masyarakatnya. Sesuai dengan budayanya ya, Bu? Sesuai dengan budaya. Kemudian ya banyak juga sekarang teman-teman kita yang masih melaksanakan 7 bulan. Oh iya. Kehamilan, apalagi hamil pertama. Ya itu tradisi. Tetapi di saat sang ibu dimandikan itu mereka menggunakan mengucapkan kalimat-kalimat pujian. Kenapa? Itu kan memberi pendidikan bahwa bayi dalam kandungan ini sudah terbiasa dilantungkan pujian-pujian berbau zikir, kemudian selalu mengingatlah bahwa keberadaannya juga adalah kehendak sang ilahi. Jadi bukan 7 bulannya saja, tetapi prakteknya itulah yang diisi dengan hal-hal yang berbau keislaman. Nah, kalau kita lihat sekarang nih, Bu, generasi muda termasuk di generasi saya lah ya, Bu, banyak tuh yang mulai jauh dari tradisi lokal karena mereka lebih dekat dengan budaya populer, dan saya menyadari itu bahkan budaya luar. Padahal nih ya, padahal tradisi Melayu Borneo ini kan kayak punya nilai yang dalam gitu kan, bukan? Nah, saya pengen dengar nih, Bu, pandangan Ibu tentang bagaimana cara generasi muda tuh bisa tetap dekat dengan tradisinya tanpa merasa itu sesuatu yang kuno. Seperti itu. Iya, jadi ya sebenarnya kan anak muda sekarang itu yang mau istilahnya anak modern lah. Karena anak modern hal-hal yang berbau dari
dari luar itu selalu dianggap oh ini yang tidak ketinggalan zaman. Jadi yang hal-hal yang berbau lokal dianggap oh kuno itu tidak sesuai, padahal otomatis kan mindsetnya yang pertama kali harus diubah. Bagaimana pemikiran ini yang tapi itu memerlukan proses yang panjang lagi. Bagaimana membentuk kesadaran pada kita hal yang kelihatan kuno ini bagaimana dibarukan sehingga bisa menyesuaikan dengan kondisi anak-anak zaman sekarang. Iya, benar. Seperti inilah kain, ya salah satunya adalah kain sambas umpamanya kan, kalau aslinya paling yang mau gunakan siapa aja, tetapi coba itu dibuat pola yang dimodernkan, tapi kan membutuhkan desainer yang pandai. Yang jadi masalah banyak ada enggak di antara kita yang bisa mengolah semua itu. Ya, kemudian apalagi ciri khas kemudian enggang kita bagaimana itu bisa. Jadi sebenarnya dibarukan itu yang memerlukan generasi baru yang bagaimana dia bisa menggali potensi yang ada di masyarakat sini itu diolah menjadi hal yang bisa masuk ke dunia kalian. Oke, jadi kayak mungkin agar tidak terlihat kuno, jadi kayak kita modernkan tanpa menghilangkan adat dan tradisi yang ada di itu tersebut ya Bu. Ya karena banyak juga nih kayak sekarang tuh apalagi di Pontianak sendiri kayak udah ada bujang dara kayak gitu kan Bu. Nah itu juga yang saya lihat mereka juga mulai kayak dari fashion kayak apa kain kayak gitu tuh kan Bu, mereka fashionkan dengan ya semenarik mungkin kayak gitu kan Bu. Nah itu lagi Bu, untuk generasi muda khususnya saya dan teman-teman dan kedepannya yaitu untuk pastinya penting ya kan Bu untuk membedakan antara adat dan agama. Nah tapi itu tuh cukup bagaimana sih Bu, cukup memahami nilai-nilai atau dasarnya saja gimana Bu? Iya, segala sesuatu itu kan yang terpenting diimplementasi. Oh iya. Bagaimana pelaksanaannya? Selama adat itu tidak bertentangan dengan hal yang sakral dalam agama, saya rasa itu bisa hidup seiring sejalan. Tetapi bagaimana agama mewarnai adat dan adat juga tidak melanggar agama itu sendiri, tetapi bisa saling melengkapi. Yang kita tak bisa menerima, ya ada juga beberapa adat yang memang agama keras di dalamnya, seperti minum-minuman kan, itu jelas adat agama mengharamkannya, kalau seperti itu. Dan memang dari dulu, dari awal ulama yang masuk ke Kalimantan Barat juga ya itu sudah jelas ini tidak boleh, ini dilarang ini, tetapi yang bersifat tidak mengganggu hal-hal yang bersifat syariat ya itu dilonggarkan saja, enggak, selama tidak mengganggu syariatnya itu. Nah kalau Ibu boleh menyimpulkan nih hubungan antara adat Melayu, Borneo dan Islam dalam satu kalimat atau satu kata kunci, kira-kira apa yang paling mewakili menurut Ibu? Oke lah, Islam dan budaya khususnya di Kalimantan Barat bagaikan satu keping uang yang masing-masing sisinya saling melengkapi. Islam tanpa budaya akan hambar rasanya, tetapi budaya tanpa Islam akan kehilangan arahnya. Nah, boleh nih Bu, kayak kasih pesan juga untuk pelajaran yang sebaiknya di generasi kami dan selanjutnya saat mempraktikkan tradisi Melayu yang berbalut nilai Islam, pesannya gitu Bu. Bagi generasi muda yang akan melanjutkan generasi kami, cintailah budaya kalian, galilah budaya kalian, dan banggalah dengan budaya Borneo yang ada atau budaya Melayu yang ada. Karena sebenarnya isi dan pesan dari budaya tersebut adalah sesuatu makna yang sifatnya sakral
dan sangat luar biasa apabila kalian mampu melaksanakan atau mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tersebut. Oke, itu adalah pesan dari Ibu untuk kita selaku generasi muda yang pastinya kedepannya akan menjadi mungkin salah satu dari kami di sini yang akan menjadi seperti Ibu juga, amin kayak gitu. Dan obrolan hari ini benar-benar sungguh membuka banyak wawasan bagi saya terutama, dan ternyata hubungan antara adat dan Islam di Borneo itu bukan hal yang sederhana, tapi hubungannya itu kompleks tapi tetap beriringan yang harus selalu tetap kita jalankan secara bersama-sama. Dan terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya yang sangat benar-benar gampang dicerna, mencerahkan dan sebagainya. Semoga kita semua terutama nih generasi muda bisa lebih menghargai tradisi, memahami nilai-nilai, mau itu nilai adat dan Islam di dalamnya, dan terus menjaga warisan ini dengan bijak. Nah, sebelum ditutup nih Bu, kita punya tagline. Kalau misalnya saya bilang Melayu TV, Ibu nanti bilang kita serumpun. Oke, mungkin cukup sekian obrolan saya dan Ibu di tema tradisi Melayu Borneo. Sampai jumpa di episode Ngander selanjutnya. Dan saya Ayu Tridharma dan Ibu Fatma pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Ngander selanjutnya. Melayu TV, kita serumpun.